Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tunut Suswanto. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menghitung jumlah lilitan, tegangan, dan kuat arus pada transformator IPA SMP kelas 9 semester 2. Bagi kalian yang belum pernah subscribe, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, serta tekan tombol like. Ya, para siswa sekalian, untuk menghitung jumlah lilitan, besarnya tegangan, dan kuat arus pada trafo, kita akan langsung menuju pada contoh soal. Kali ini kita akan memberikan dua buah contoh soal, yaitu trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dan trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dinamakan atau kita kenal dengan jenis trafo step down. Kemudian trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan kita kenal dengan istilah trafo step up. Baiklah, kita mulai dari soal nomor 1. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt, maka A. Tentukan besar tegangan pada lilitan sekunder. B. Jika kuat arus yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 ampere, berapakah kuat arus yang mengalir pada lilitan sekunder? C. Tentukan efisiensi transformator tersebut. Dan D. Tentukan jenis transformatornya. Para siswa sekalian, marilah kita ikuti cara menyelesaikan dari soal tersebut di atas. Kita tulis dulu diketahui jumlah lilitan primer atau disingkat dengan NP sebanyak 300 lilitan. Jumlah lilitan sekunder atau dikenal dengan istilah NS sebanyak 30 lilitan. Tegangan yang ada pada lilitan primer adalah 220 volt. Kemudian kuat arus yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 ampere. Ditanyakan A. Tegangan sekundernya. B. Kuat arus sekundernya. C. Efisiensi transformator. Dan D. Jenis transformator. Para siswa sekalian, marilah kita bersama-sama menyelesaikan contoh soal tersebut di atas. Pada pertanyaan nomor 1 ada 4 pertanyaan, yakni menentukan tegangan sekunder atau VS, menentukan kuat arus sekunder, menghitung efisiensi trafo, dan menentukan jenis transformatornya. Baiklah, kita akan mulai dari pertanyaan yang A, yaitu menentukan besarnya tegangan sekunder. Sebagaimana kita ketahui bahwa NP per NS sama dengan VP per VS, maka angka-angka tersebut tinggal kita masukkan, yaitu besarnya NP adalah 300 lilitan per besarnya NS yaitu 30 lilitan sama dengan besarnya VP yaitu 220 per VS. Sebagaimana operasional matematika, kita kalikan secara silang 300 VS sama dengan 220 kali 30. Maka didapatkan VS sama dengan 220 kali 30 per 300. Maka besarnya VS sama dengan 22 volt. Baik, kita lanjut menghitung besarnya atau kuat arus sekunder atau disingkat IS. Sebagaimana kita ketahui bahwa NP per NS sama dengan IS per IP. Kalau angka-angka tersebut dimasukkan, yaitu NP sebesar 300 per NS sebesar 30 sama dengan
IS per 0,5. Sebagaimana operasional matematika, maka dapat kita hitung 30 IS sama dengan 300 kali 0,5. Maka besarnya IS sama dengan 300 kali 0,5 per 30, sehingga didapatkan IS atau kuat arus sekunder adalah 5 ampere. Masih di channel Tunut Suswanto. Para siswa sekalian, mari kita lanjutkan untuk menghitung besarnya efisiensi trafo atau yang dikenal dengan istilah ETA. Besarnya ETA sama dengan daya output dibanding daya input kali 100%. Daya output kita definisikan yaitu VS kali IS dibanding daya input yaitu VP kali IP kali 100%. Jika kita masukkan angka-angkanya yaitu 22 kali 5 dibanding 220 kali 0,5 kali 100% sama dengan 100%. Persamaan NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP hanya berlaku pada transformator yang ideal saja. Maka pada permasalahan ini efisiensinya pasti 100%. Tetapi dalam kenyataan dan kehidupan sehari-hari tidak pernah ada trafo dengan efisiensi 100% karena adanya hambatan pada kawat penghantar sehingga sebagian energi listrik berubah menjadi kalor. Para siswa sekalian, marilah kita menentukan jenis transformatornya. Dari soal di atas, semua nilai sudah diketahui, yakni nilai tegangan primer atau disingkat dengan VP sudah diketahui. Nilai tegangan sekunder atau VS sudah diketahui. Jumlah lilitan primer atau NP sudah diketahui. Jumlah lilitan sekunder atau NS sudah diketahui. Kuat arus primer atau IP sudah diketahui. Kuat arus sekunder atau IS sudah diketahui. Oleh karena itu, karena jumlah VP lebih besar daripada VS, jumlah NP lebih besar daripada jumlah NS, maka transformator tersebut digolongkan pada transformator step down. Masih di channel Tunut Suswanto. Marilah kita bahas soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Sebuah transformator memiliki kumparan primer sebanyak 100 lilitan dan kumparan sekundernya sebanyak 200 lilitan. Jika tegangan sekundernya sebesar 440 volt dan kuat arus listrik yang mengalir pada kumparan sekunder sebesar 2 ampere, maka tentukan A. Besarnya tegangan pada kumparan primer, B. Kuat arus listrik yang mengalir pada kumparan primer, C. Efisiensi transformator tersebut, dan D. Jenis transformatornya. Ya, marilah kita bahas satu persatu soal nomor 2 tersebut di atas. Pertama-tama kita tuliskan nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui yaitu jumlah lilitan primer atau NP sama dengan 100 lilitan. Jumlah lilitan sekunder atau yang dikenal dengan NS sama dengan 200 lilitan. Kemudian besarnya tegangan sekunder sama dengan 440 volt. Kemudian kuat arus sekunder sebesar 2 ampere. Yang ditanyakan A. Tegangan primernya, B. Kuat arus primernya, C. Efisiensi transformator tersebut, dan D. Jenis transformatornya. Baiklah, mari kita selesaikan satu persatu, yaitu pertanyaan yang A. Menentukan besarnya tegangan primer atau disingkat dengan VP. Sebagaimana diketahui, NP per NS sama dengan VP per VS. Nilai tersebut kita masukkan 100 per 200 sama dengan VP per 440. Sebagaimana operasional matematik biasa, kita kalikan silang. 200 VP sama dengan 100 kali 440. Maka kita dapatkan VP sama dengan
100 kali 440 per 200. Hasilnya adalah 220. Kemudian kita selesaikan. Besarnya kuat arus primer atau disingkat dengan IP. Sebagaimana kita ketahui, NP per NS sama dengan IS per IP. Jika nilai tersebut kita masukkan, 100 per 200 sama dengan 2 per IP. Sebagaimana operasional matematik biasa, 100 IP sama dengan 200 kali 2. Maka besarnya IP sama dengan 200 kali 2 per 100. IP sama dengan 4 ampere. Para siswa sekalian, marilah kita selesaikan pertanyaan yang C, yaitu menghitung efisiensi transformator tersebut. Nilai efisiensi transformator atau yang dikenal dengan istilah eta memiliki persamaan daya output per daya input kali 100%. Jika kita definisikan daya output dan daya input adalah sebagai berikut. Vs kali IS dibanding Vp kali IP kali 100%. Jika nilai tersebut kita masukkan, yaitu 440 kali 2 per 220 kali 4 kali 100%. Hasilnya 100%. Persamaan NP per NS sama dengan Vp per Vs sama dengan IS per IP hanya berlaku pada transformator ideal. Maka pada transformator ideal ini efisiensinya pasti 100%. Tetapi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak pernah ada transformator dengan nilai 100%. Karena adanya hambatan pada kawat penghantar sehingga sebagian energi listrik berubah menjadi kalor. Ya, marilah kita menjawab mengenai jenis transformatornya. Berdasarkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu nilai Vs, nilai Vp, nilai Ns, nilai Np, termasuk juga nilai IP dan nilai IS, maka karena nilai Vs lebih besar daripada nilai Vp dan jumlah lilitan pada Ns lebih besar daripada jumlah lilitan pada Np, maka transformator tersebut adalah termasuk jenis transformator step up. Ya, para siswa sekalian, marilah kita mengenal jenis-jenis trafo. Jenis trafo yang kita kenal ada dua jenis, yaitu jenis trafo step down dan jenis trafo step up. Trafo jenis step down berfungsi untuk menurunkan tegangan arus AC. Trafo jenis step down memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah lilitan primer atau yang dikenal dengan istilah NP lebih besar daripada jumlah lilitan sekunder atau NS. Ciri yang kedua, tegangan primer atau Vp lebih besar dibanding dengan tegangan sekunder atau Vs. Ciri yang ketiga, arus primer atau IP lebih kecil dibanding dengan arus sekunder atau IS. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada inti besi, ada jumlah lilitan primer yang lebih banyak dibanding dengan jumlah lilitan sekunder yang lebih sedikit. Itulah yang disebut dengan trafo jenis step down. Masih di channel Tunut Suswanto. Para siswa sekalian, setelah kita mengenal jenis trafo step down, marilah kita pelajari jenis trafo step up. Perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Ada sejumlah lilitan yang terletak di sebelah kiri dan ada pula sejumlah lilitan yang terletak di sebelah kanan. Lilitan yang di sebelah kiri yang kita hubungkan dengan sumber daya listrik dengan tegangan tertentu dan kuat arus tertentu yang dikenal dengan istilah Vp dan IP adalah jumlah lilitan primer yang lebih sedikit dibanding dengan jumlah lilitan sekunder yang lebih banyak. Itulah yang dinamakan jenis trafo step up. Adapun secara rinci, jenis trafo step up memiliki ciri-ciri.
jumlah lilitan primer atau NP lebih kecil dibanding dengan jumlah lilitan sekunder atau NS. Ciri yang kedua, tegangan primer atau VP lebih kecil dibanding dengan tegangan sekunder atau VS. Ciri yang ketiga, kuat arus primer atau IP lebih besar dibanding dengan kuat arus sekunder atau IS. Ya, para siswa sekalian, itulah tadi pembahasan mengenai bagaimana cara menghitung banyaknya lilitan primer dan lilitan sekunder, cara menghitung tegangan primer dan tegangan sekunder, dan cara menentukan besarnya kuat arus primer dan besarnya kuat arus sekunder, serta menentukan besarnya efisiensi trafo, juga menentukan jenis trafonya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.